Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukru lillahi haqqa syukri wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Para pemirsa yang kami muliakan, marilah kita sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat taslim kita kirimkan buat junjungan tercinta Nabiullah Al-Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kajian Islam kita hari ini, kami akan mencoba mengupas tentang makna Isra wal Mi'raj dalam kehidupan manusia. Para pemirsa, Isra wal Mi'raj adalah merupakan salah satu peristiwa bersejarah di dalam Islam yang tidak akan bisa dilupakan oleh umat manusia. Bukan hanya sekedar sejarahnya, tapi karena memang peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, bahkan dari sekian banyak surat, surat Al-Isra adalah salah satu surat yang dicantumkan di dalam Al-Quran. Di ayat pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ini adalah merupakan ayat yang menunjukkan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj adalah merupakan kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan hambanya Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, linuriyahu min ayatina. Lalu kemudian Allah memberkahi dengan menunjukkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekitar perjalanannya. Para pemirsa, Isra dan Mi'raj ini bukan merupakan historical accident atau peristiwa yang begitu saja terjadi, tapi sesungguhnya dia memiliki latar belakang yang sangat kuat, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum melaksanakan perjalanan Isra wal Mi'raj, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Rasulullah. Yang pertama adalah wafatnya seorang istri yang beliau paling kasihi, Khadijatul Kubra. Khadijah ini adalah perempuan yang pertama sekali beriman kepada kerasulan Muhammad. Dan kemudian Khadijah ini adalah seorang wanita yang mengorbankan segala harta kekayaannya, jiwa dan raganya untuk dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Khadijah juga adalah salah seorang yang dari dirinya melahirkan keturunan baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sangat bersedih dengan kehilangan seorang istri tercinta beliau. Belum lagi berakhir kesedihan atas meninggalnya Khadijah, Allah kemudian memanggil pulang seorang paman Rasulullah yang bernama Abu Talib. Beliau adalah seorang paman bukan karena beliau begitu dekat, begitu mencintai Rasulullah. Kekurangan Abu Talib adalah belum beriman, tidak beriman kepada Rasulullah. Namun sebagai paman, beliau telah memosisikan diri sebagai orang tua yang membela, yang menjaga dan melindungi seorang Rasulullah dari berbagai macam ancaman-ancaman kehidupan yang dialami oleh Rasulullah dalam dakwanya. Begitu Rasulullah mendapatkan tahun kesedihan yang disebut dengan Amul Huzni ini, Rasulullah ingin membuka jalur dakwah di Taif yang dengan harapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan sambutan yang hangat di sana. Sebagai hiburan sekaligus Rasulullah ingin mendakwakan Islam. Namun apa yang terjadi? Masyarakat Taif tidak menerima Rasulullah dengan baik, tidak menerima Rasulullah dengan lapang dada, tapi memberi ancaman yang luar biasa. Bahkan dalam sejarah disebutkan Rasulullah disakiti, dilempari dengan batu dan sebagainya. Kondisi ini seakan-akan malaikat sendiri yang ada di atas langit. Meskipun manusia dan jin tidak mengikuti Rasulullah dalam dakwanya, tapi kami sudah siap untuk menerima dan melaksanakan dakwah Rasulullah. Inilah yang merupakan tahun kesedihan Rasulullah yang luar biasa. Yang kemudian dari situlah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghibur, ingin memberikan harapan,
ingin memberikan kebesaran jiwa kepada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai macam tantangan kehidupan ini. Lalu kemudian dia diundang melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ini bahwa ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini adalah perjalanan horizontal, perjalanan antara satu tempat ke tempat yang lain secara horizontal, yang kemudian menurut para ahli diantaranya adalah Profesor Dr. Syafi'i Ma'arif. Beliau melakukan kajian terhadap Isra ini seakan-akan Allah meminta kepada Muhammad bahwa sebelum Rasulullah sudah ada Nabi dan Rasul yang lahir dan tumbuh di Palestina yang harus dikonfirmasi keberadaannya dengan membawa misi yang sama, misi kerasulan. Dia mengkonfirmasi tentang sejarah masa lalu dari para Nabi dan Rasulnya, dan itu terjadi ketika beliau sampai di Palestina. Beliau telah disambut oleh para Nabi dan Rasul, mulai dari Adam sampai kepada Isa Al-Masih. Kemudian Rasulullah didaulat untuk membawa salat sunnah 2 rakaat. Seluruh para Nabi dan Rasul berada di belakangnya. Dan itu kemudian Rasulullah dikenal sebagai imamnya para Nabi dan Rasul. Dan setelah itu tidak sekedar berhenti secara horizontal. Beliau harus melakukan pendakian spiritual, harus naik ke langit yang ketujuh. Dengan pendakian spiritual yang saya sebutkan ini adalah perjalanan vertikal dari seorang hamba Allah yang berada di bumi, kemudian naik ke langit yang ketujuh dengan tujuan untuk mendapatkan perintah salat 5 waktu. Yang awalnya dalam sejarah disebutkan 50 waktu, namun dengan pertimbangan dan dengan berbagai macam kekuatan batin yang Rasulullah mainkan tentang prospek masa depan umatnya, tentang beban dan tanggung jawab ibadah ini, maka kemudian Rasulullah dengan berbagai macam pertimbangan diberikan oleh seniornya Nabi Musa alaihissalam tentang beratnya melaksanakan ibadah, lalu kemudian terjadilah 5 waktu yang kita laksanakan ini. Ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan umat manusia, apabila kita mendapatkan ujian, cobaan, hambatan dan gangguan dalam kehidupan kita, apalagi di era sekarang ini, digitalisasi kehidupan yang membentuk manusia telah tercerabut dari akar spiritual dan mentalnya, maka satu-satunya jalan untuk dia bisa selamat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan salat 5 waktu. Salat inilah yang merupakan inti oleh-oleh, hadiah terbesar daripada perjalanan Isra wal Mi'raj yang menjadi solusi bagi umat manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dan di dalam salat itu juga, para pemirsa, kita dapat menyaksikan bahwa salat itu diawali dengan takbiratul ihram. Artinya, salat itu diawali dengan vertikal dan diakhiri dengan horizontal, dengan salam ke kiri dan ke kanan. Itu menunjukkan bagaimana salat juga membentuk karakter sebagai seorang hamba. Selain dia memiliki kesalehan individu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia harus memiliki kesalehan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dia tidak boleh berhenti di takbiratul ihram, tapi dia harus lakukan dan diakhiri dengan salam kiri dan salam ke kanan, menunjukkan memberikan manfaat ke kanan, manfaat ke kiri, dan disitulah kemudian ukuran manusia terjadi. Manusia yang baik adalah manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Isra dan Mi'raj ini kita maknai dalam kehidupan kita, dia adalah solusi ketika kita menghadapi ujian, cobaan, berbagai macam baik secara pribadi, keluarga, bahkan dalam konteks bangsa dan negara. Ketika kita sudah mengalami semacam keterpecahan pribadi karena ketidakadaan keseimbangan antara jasmani dan rohani, maka pada saat itu kita harus merubah dan memperbaiki pola hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Isra dan Mi'raj telah menyediakan solusinya. Kita tidak boleh hanya berhenti secara horizontal, tapi kita juga harus baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang simbol silaturahimnya dalam bentuk salat 5 waktu. Semoga makna Isra dan Mi'raj dari latar belakang, kemudian proses perjalanan Isra dan Mi'raj, dan hikmah yang secara singkat saya sampaikan ini, semoga membentuk sebuah pemahaman baru bahwa Nabi sebagai seorang Nabi dan Rasul juga sebagai manusia biasa dan pemimpin, kalau dia sudah bertemu dengan Allah, kalau hanya berpikir pribadinya, dia tidak lagi mau turun ke bumi. Mengapa? Karena dia sudah mencapai puncak spiritual, berliqa Allah.
Tapi mengapa harus turun lagi? Ternyata Nabi juga harus menyelesaikan problem umat, problem masyarakat yang ada di bawah, baik dari aspek moral, etika, ekonomi, sosial, budaya, maupun tauhid atau akidah yang paganis itu, dalam rangka untuk mencapai khaira ummah, umat yang terbaik. Semoga bermanfaat. Nasrum minallah wa fathun karib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.